Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia, Saripatus Soleha, Putri Alivia Ginting, Opihan Dariesta, dan Andi Nur Hikmah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang judul Customer Satisfaction. Nah, saya akan menjelaskan hakikat pelanggan dalam konteks organisasi pendidikan. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu individu atau kelompok penerima layanan. Nah, di sini pelanggan organisasi pendidikan itu adalah individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung menerima layanan pendidikan dari institusi tersebut. Nah, di sini termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf pendidikan. Penggunaan layanan. Nah, di sini mereka adalah orang yang menggunakan layanan pendidikan yang disediakan oleh organisasi seperti peserta didik yang mengikuti kelas, seminar, atau kursus yang ditawarkan. Nah, selanjutnya penerimaan manfaat. Nah, di sini pelanggan ini adalah individu atau kelompok yang mendapatkan manfaat jangka panjang dari pendidikan, seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan peluang dalam kehidupan mereka. Selanjutnya pemangku kepentingan. Nah, di sini pelanggan organisasi pendidikan juga bisa mencakup pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam hasil pendidikan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya penentu kualitas. Nah, di sini mereka sering memiliki peran dalam mengevaluasi dan menilai kualitas layanan pendidikan yang disediakan oleh organisasi seperti orang tua yang memantau perkembangan anak mereka. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, di sini pelanggan juga termasuk individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, kurikulum, dan sumber daya organisasi pendidikan. Terus selanjutnya konsumen layanan. Nah, di sini mereka mengonsumsi berbagai layanan seperti pelajaran, fasilitas, dukungan akademik, dan bimbingan. Nah, penting untuk kita memahami hakikat pelanggan dalam organisasi pendidikan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dan perkembangan mereka. Nah, hal ini memungkinkan organisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan mereka. Identifikasi pelanggan organisasi pendidikan dapat mencakup siswa, orang tua atau wali murid, guru dan staf pengajar, staf administrasi, pemerintah otoritas pendidikan, komunikasi lokal, industri, dan pemberi kerja. Nah, di sini identifikasi pelanggan ini penting untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka sehingga organisasi pendidikan dapat menyediakan layanan pendidikan yang relevan dan berkualitas sesuai dengan beragam kepentingan yang ada. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang prinsip dasar kepuasan pelanggan operasional pendidikan. Prinsip dasar kepuasan pelanggan dalam operasional pendidikan sama halnya dengan prinsip kepuasan pelanggan dalam berbagai industri lainnya. Prinsip dasar kepuasan pelanggan dalam operasional pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fokus pada kualitas pendidikan, yaitu memastikan bahwa materi pelajaran yang diajarkan adalah materi pelajaran yang berkualitas, pengajaran yang efektif, dan evaluasi yang adil. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu melakukan komunikasi dengan jelas dan terbuka. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan, yaitu melibatkan orang tua dan siswa dalam pengambilan keputusan pendidikan.
Yang keempat, personalisasi pendidikan, yaitu menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan siswa. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kepuasan pelanggan, yaitu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi siswa serta orang tua dalam merancang jadwal, metode pengajaran, dan kurikulum. Proses mengetahui harapan pelanggan operasional pendidikan. Ada beberapa proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua forum atau diskusi terbuka, yang ketiga analisis data historis, yang keempat benchmarking atau perbandingan, yang kelima menggunakan alat analisis, dan yang terakhir umpan balik terbuka. Berikutnya, metode pengukuran kepuasan pelanggan operasional pendidikan. Ada beberapa metode yang perlu dilakukan, yaitu survei kepuasan pelanggan, wawancara individu, diskusi kelompok fokus, kotak suara, analisis hasil akademik, pengukuran kelulusan, pengukuran tingkat partisipasi, pengukuran kehadiran, pengukuran loyalitas, analisis keluhan dan masukan, dan yang terakhir benchmarking atau perbandingan.